Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatul Zahra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama adalah hijrah, titik awal Rasulullah SAW. Hijrah ini difaktori oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya yaitu pada tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang penduduk penduduk Madinah pergi ke Makkah menurut Rasulullah untuk melakukan syahadat. Dan pada tahun berikutnya datang lagi sebanyak 73 orang dari suku Aus dan Khazraj. Pada awalnya mereka datang hanya ingin untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah dan berjanji akan melindungi Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Yang selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal ini berasal dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan kepada kaum muslimin. Yang selanjutnya adalah substansi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama adalah membina persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah lalu disambut meriah dengan syair yang begitu menyentuh kolbu. Dengan hal ini Nabi Muhammad SAW menggantikan nama Yasrib menjadi sebutan Madinatul Munawwarah. Strategi Nabi Muhammad SAW untuk mengikat setiap pengikut yang terdiri dari berbagai macam suku kabilah dan mempersaudaranya, seperti mempersaudarakan Abu Bakar dengan Harijah ibnu Zubair. Setelah Nabi Muhammad menciptakan suasana nyaman dan tentram di kota Madinah, dibuatlah perjanjian dengan kaum Yahudi yang berada di Madinah untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing sesuai tanpa mencampur tangani agamanya orang lain. Selanjutnya adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam, yakni kebebasan beragama. Seperti yang saya jelaskan tadi, Nabi Muhammad SAW tujuannya memberikan ketenangan kepada para pengikutnya dan memberikan jaminan kebebasan kepada kaum Yahudi Nasrani dalam menjalankan peribadatannya dan tanpa mencampuri perusahaan peribadatan orang lainnya. Selanjutnya adalah azan, sholat, zakat, dan puasa. Ketika sudah masuk waktu sholat tiba, tanpa pikir panjang langsung pergi ke masjid para muslimin di Madinah. Namun pada waktu itu belum ditemukannya azan dengan menggunakan, ada yang mengusulkan dengan menggunakan trompet, tapi itu seperti kaum Yahudi. Nabi Muhammad tidak setuju. Tapi ada yang mengusulkan dengan menggunakan gentas seperti kaum Nasrani. Lalu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala atau melalui wahyu, panggilan sholat dilakukan dengan cara azan. Selanjutnya, Nabi Muhammad memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid dan Salabah untuk membacakan lafaz azan kepada Bilal bin Rabah yang merupakan budak yang mempunyai suara yang bagus. Kewajiban salat yang diterima pada saat Isra Mi'raj ini menjelang berakhirnya peribah terus dimantapkan kepada para pengikut Nabi Muhammad. Sementara itu puasa yang telah dilakukan umat-umat terdahulu kini telah pula diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad ketika puasa Ramadan. Demikian pula dengan zakat. Bahkan setelah kekuasaan Islam berkembang, Nabi Muhammad ke seluruh Jazirah Arab meminta untuk mengumpulkan zakat. Prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad melaksanakan Haji Wada. Dalam kesempatan ini, Nabi menyampaikan khutbah. Khutbah ini yang berisi larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak dan larangan yang mengambil harta orang lain dengan batil, karena nyawa dan harta benda merupakan hal yang suci. Larangan riba, larangan menganiaya dan lemah lembut kepada istri, menjauhi dosa. Semua pertentangan antara mereka di zaman jahiliyah itu harus saling dimaafin, dan
dan balas dendam dengan tebusan darah sebagai berlaku zaman jahiliyah tidak ada lagi. Yang selanjutnya adalah mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di sepanjang sejarah, Michel Hahard yang merepatkan Rasulullah SAW pada urutan pertama menyatakan bahwa Nabi berhasil dan baik dalam menjalankan peribadat keagamaan maupun keduniawian. Dalam urusan politik, Nabi Muhammad adalah sebagai pemimpin yang amanah dan efektif. Yang selanjutnya strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan. Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad ini bukan hanya untuk beribadah saja, tapi juga sebagai tempat musyawarah mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua adalah membangun ukhuwah Islamiyah seperti mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang ketiga adalah menjalin persahabatan dengan pihak-pihak yang lain seperti mengadakan perjanjian seperti dengan kaum Yahudi maupun Nasrani. Terbentuknya negara Madinah ini membuat Islam semakin menguat. Pada sisi lain timbul kekhawatiran dan kecemasan antara yang amat tinggi di kalangan kaum kafir Quraisy dan musuh muslim Islam lainnya. Kenyataan ini mendorong orang Quraisy dan orang yang lainnya berbagai macam bentuk ancaman. Pasukan perang utama mengadakan perjanjian dengan berbagai kabilah yang ada di Madinah. Upaya kaum muslimin ini melahirkan beberapa peperangan. Yang pertama adalah perang Badar, yang kedua adalah perang Uhud, yang ketiga adalah perang Khandaq, dan yang keempat perang Hunain, dan yang kelima adalah perang Tabuk. Yang kedua adalah surat Nabi Muhammad SAW kepada para raja. Gencatan senjata antara Nabi Muhammad dan kaum musyrikin telah memberikan kesempatan Nabi Muhammad untuk melirik negeri-negeri lain untuk melakukan dakwah di sana dengan salah satu cara yaitu mengirim surat kepada raja-raja seperti penguasa tersebut. Di antaranya adalah Raja Ghassan, Mesir, Abyssinia, Persia, dan Romawi. Namun semuanya itu ditolak seperti Raja Ghassan. Raja Ghassan itu menolak dengan cara kekerasan, yakni dengan membunuh utusan Rasulullah SAW yang ingin membawa surat Rasulullah kepada Raja Ghassan. Untuk membalas itu Nabi Muhammad menyiapkan 3.000 orang pasukan. Perang terjadi di Mut'ah sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam kesulitan menghadapi Raja Ghassan yang dibantu oleh Romawi. Selanjutnya adalah penaklukan kota Mekah. Pada tahun ke-6 Hijriah ketika haji disyariatkan, Nabi Muhammad dengan 1.000 kaum orang muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena itu Nabi Muhammad memakai ihram, bukan membawa senjata tajam. Namun saat di Madinah, kaum muslimin tidak boleh masuk ke Mekah. Sambil menunggu izin, Nabi Muhammad berhenti di Hudaybiyah dan kaum muslimin tidak mendapatkan izin masuk ke Mekah. Akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama adalah perjanjian Hudaybiyah, yang perjanjian Hudaybiyah. 2 tahun yang perjanjian Hudaybiyah ini dianggap oleh kaum kafir Quraisy sebagai sebagai prestasi yang besar oleh umat Islam. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini akhirnya dibatalkan secara sepihak oleh kaum kafir Quraisy, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang tentara. Tanpa kesulitan Nabi Muhammad dan pasukannya menghancurkan segala berhala dari segi segala sudut. Setelah dalam khutbah Nabi Muhammad menyatakan, siapa yang menyerahkan padanya ia akan aman, siapa yang masuk ke Masjidil Haram ia akan aman, dan siapa yang di rumah ke Abu Sufyan ia akan aman.
Keislaman penduduk Mekah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada suku-suku yang ada di pelosok Arab. Oleh karena itu, pada tahun 6 sampai 10 Hijriah, Nabi Muhammad menerima delegasi antar suku Arab yang menjadikan tahun ini adalah tahun perutusan. Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Ia mengatur organisasi masyarakat Arab yang telah memeluk Islam. Petugas keamanan dari para dai ini dikirim untuk berdakwah Islam dan mengajarkan Islam. Dan 2 bulan kemudian Nabi Muhammad SAW jatuh sakit, dan pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 11 Hijriah, Nabi Muhammad meninggal dunia di rumah Aisyah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.